Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nuri wajhihi asyraqat lahu adh-dhulumat. Al-qail fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hidayah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Sungguh tidak terasa bagi kita sudah memasuki pada malam yang ke-12 dalam pelaksanaan Qiyam Ramadan. Alhamdulillah telah selesaikan Shaum Ramadan selama 11 hari, dan harapan dan doa kita semoga kita selalu bisa melaksanakannya sampai akhir Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas serta istiqamah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam waktu tausiah Ramadan yang singkat ini, mari sejenak kita menyimak ya dalam beberapa ayat atau hadis yang kami sampaikan tadi berkenaan tentang sebuah doa Nabi kita Muhammad SAW. Doa ini Rasulullah SAW memanjatkan kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Menterbiah kepada kita agar kita selalu dididik, tidak hanya sekedar beribadah, tapi selalu memanjatkan doa. Kalau kita sadari betul bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling sempurna dalam segala hal, baik dari sisi ibadahnya maupun dalam ibadah-ibadah muamalahnya, baik dari sisi ketakwaannya maupun dari segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehariannya. Rasulullah SAW adalah menjadi qudwah dan uswah kita. Namun Nabi tidak pernah berhenti di dalam berdoa kepada Allah. Doanya Rasulullah SAW di antara yang kami sebutkan dalam hadis ini, pertama adalah as'alukal huda. Ini doa yang Nabi yang pertama. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar selalu diberikan hidayah. Ini nama masjid kita apa namanya Pak? Masjid Al-Hidayah. Supaya berada di dalam petunjuk Allah, supaya berada di dalam tuntunan Allah. Karena kita tidak bisa menjamin apakah kita ini masih bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, atau cuma pada malam ke-10 ini terakhirnya kita, malam berikutnya ke-11, 12, malam 12 ini apakah kita masih bisa istiqomah? Tanpa hidayah Allah kita tidak akan kuat untuk melaksanakan hal ini. Karena itu minta selalu, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjukmu ya Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu ada berapa kali kira-kira Pak kita baca itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak kurang dari 17 kali kita baca. Ya, kita salat 5 kali sehari semalam, 17 kali kita baca. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu dalam salat-salat wajib kita. Belum lagi dalam salat-salat sunnah rawatib yang selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau kita sudah merasa istiqomah dalam ibadah kita, minta selalu hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, saya ini udah bisa ibadah istiqomah, tapi anak saya bagaimana nih ya Allah?
Saya bisa tarawih di masjid ini, anak saya kemana-mana ya Allah, di mana mereka sana ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para ulama menafsirkan an'amta 'alaihim, jalan orang yang anugerahkan nikmat oleh Allah. Siapa dia? An-nabiyyin, para nabi. As-siddiqin, orang-orang yang benar imannya. As-syuhada, orang-orang yang mati syahid. As-salihin, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ini kita minta kepada Allah SWT. Ya, jadi kita tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Tanpa hidayah Allah berat bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah gampang membolak-balikkan hati kita. Kayak dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat ke-6 ayat 125 Al-An'am. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hidayah kepada seseorang, yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya. Menjalankan syariat itu dia tidak berat. Salat tarawih berlama-lama itu enggak berat. Puasa di siang hari tengah teriknya matahari itu enggak terasa berat bagi dia. Nikmat jadi seorang muslim itu, nikmat menjadi orang yang beriman itu. Lapang dadanya. Ketika dipanggil suara azan, Allahu Akbar, terpanggil hatinya. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, bersegera untuk memenuhi panggilan itu. Hayya 'alal falah, dia bersegera untuk meraih kemenangan itu. Yasrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya dalam menerima keberadaan Islam. Nah, ini kalau orang sudah dapat hidayah. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sebaliknya barang siapa yang dinyatakan kesesatannya oleh Allah, maka Allah jadikan dadanya sempit, sesak, sempit dadanya. Seperti apa? Seperti orang yang mendaki ke langit. Ka'annama yas'adu fis sama'. Nah, coba kita bayangkan. Allah berikan sebuah perumpamaan dalam ayat ini. Orang kalau sudah sesat, sempit dadanya, berat baginya untuk menjalankan agama ini. Menerima Islam itu berat bagi dia. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang mendaki ke langit. Bapak Ibu barangkali belum pernah mendaki ke langit. Ya, menaiki tangga yang tinggi gitu udah ngos-ngosan gitu. Tapi Allah perumpamakan begitu berat bagi orang-orang yang sudah dinyatakan kesesatan baginya. Bisa jadikah dia murtad dari Islam? Bisa. Jangan salah kalau seandainya yang tadi seorang ustadz, seorang kiai, kalau Allah berkehendak untuk menyesatkannya, Allah jadikan ia keluar dari Islam ini. Dapat kita saksikan sekarang ini menghujat Islam. Ya, tidak aman, merasa tidak aman di negeri yang mayoritas muslim, dia cari negeri yang aman, dia mencari suaka politik. Ini kalau sudah terjadi, Allah sesatkan baginya. Jangan kira Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang dari Mesir, S1-nya di Mesir, S2-nya di Amerika, S3-nya di Amerika, mengambil jurusan filsafat umum setelah hafiz Quran 30 juz. Apa yang terjadi? Allah membolak-balikkan hati seseorang. Allah tidak berkehendak untuk memberikannya hidayah, maka dia murtad dari Islam, maka dia menghujat Islam dan menghujat Al-Quran itu sendiri. Faman yuridillahu ayyahdihi yashrah sadrahu wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Karena itu tidak menutup kemungkinan kita yang berada di dalam masjid ini, tanpa bimbingan Allah, tanpa hidayah Allah, kita bisa keluar dari Islam. Karena itu minta selalu dalam doa-doa kita, berulang kali ihdinas siratal mustaqim, selalu berada hidayah Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya hati ini tidak gampang dibolak-balikkan oleh syaitan. Yang pertama. Yang kedua, doa Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, wattuqa, ya Allah berikan agar selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Pada intinya dari setiap ibadah yang kita lakukan ini, salat kita, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah kurban, yang sampai kepada Allah itu apa? Ketakwaan kita. Ending dari sebuah pelaksanaan saum Ramadan ini la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa dalam segala kehidupan kita ini. Insya Allah kalau kita sudah bertakwa, tidak akan sulit hidup kita ini. Kenapa saya ini susah? Kenapa ekonomi saya susah? Kenapa keluarga kita ini hancur? Tidak pernah ada ketenangan karena belum bertakwa kepada Allah SWT. Itu aja kuncinya. Sudah ada jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ini sudah sering disampaikan. Kemudian yang ketiga, doa Nabi kepada Allah di samping minta ketakwaan wal afaf.
Allah berikan aku penjagaan, pemeliharaan. Wal afaf, penjagaan baik dari keimanku, dari keislamanku, dari ketaatanku, dari ketakwaanku padamu ya Allah. Juga penjagaan dari segala sesuatu yang bisa menyesatkan, merusak akidah, merusak keimanan, merusak akhlak, merusak ibadah kita. Mohon pertolongan pada Allah, penjagaan Allah kepada kita. Ya, tanpa dijaga oleh Allah kita tidak akan mampu untuk mengadakan diri kita. Karena itu mulai dari keluar rumah kita itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Itu hadisnya. Manakala seorang keluar dari rumahnya lalu dia menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku berserah diri kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa. Ini artinya minta perlindungan pada Allah agar terjaga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wal ghina. Dalam permohonan doa ini Nabi minta kepada Allah, di samping agar diberikan hidayah petunjuk, diberikan ketakwaan, diberikan penjagaan, yang keempat doa Nabi ini adalah supaya diberikan kekayaan. Ya. Apa yang disebutkan kekayaan di sini para Imam Nawawi dalam memberikan penafsiran terhadap hadis ini adalah kekayaan dalam bentuk kekayaan rohani, bukan kekayaan secara materi. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau Nabi ingin kaya, minta kekayaan secara materi, itu dua lembah yang ada di Mekah, lembah yang ada di Madinah itu, bukit-bukit itu bisa menjadi emas. Tapi apa yang diminta ketika datangnya oleh Jibril, hai Muhammad, aku jadikan gunung-gunung, lembah-lembah yang ada di Mekah ini akan menjadi emas, atau yang ada di Madinah ini akan menjadi emas semua. Kata Rasulullah, jangan, bukan itu yang aku minta, tetapi kekayaan rohani inilah yang menjadi kunci dari sebuah kebahagiaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, al-ghina, ya, laisal ghina an karasratil ardi walakinnal ghina kinnan nafsi. Bukanlah yang disebut dengan kaya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan dalam bentuk materi, tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kaya dengan hati, kaya dengan rasa syukur kepada Allah, kaya dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan kaya dalam artian untuk selalu mengendalikan dirinya dari segala macam bentuk godaan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian dari 4 doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma inni as'alukal huda, yang pertama, yang kedua wat tuqa, yang ketiga wal afafa, dan yang keempat wal ghina. Insyaallah manfaat bagi kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini, semoga membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان